Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMP kelas 8 pada topik lingkaran bagian yang kedua yang akan menyajikan berkenaan dengan luas dan keliling. Yang nanti akan terlebih dahulu kita review berkenaan dengan unsur-unsur pada lingkaran yang telah disajikan pada video sebelumnya. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan review kembali kaitan dengan unsur-unsur lingkaran dan kita akan sajikan berkenaan dengan nilai pi, keliling, dan luas lingkaran yang kemudian akan diaplikasikan ke beberapa permasalahan yang terkait dengan luas dan keliling lingkaran. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan mudah. Oke, perhatikan lingkaran di samping. Kita sedikit kembali review berkenaan dengan unsur-unsur lingkaran ya. Yang pertama adalah pusat lingkaran. Jadi pusat lingkaran adalah titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Di sini titik pusatnya adalah titik O ya. Kemudian unsur berikutnya adalah jari-jari. Jadi jari-jari adalah ya jarak antara pusat ke titik pada lingkaran. Nah, pada contoh jarak ini adalah jarak dari titik O ke titik A yang berada pada lingkaran. Maka dikatakan OA adalah jari-jari lingkaran. Berikutnya adalah diameter. Diameter adalah garis yang ditarik dari dua titik yang berada pada lingkaran dan melewati pusat lingkaran. Jadi diameter adalah garis yang ditarik dari dua titik pada lingkaran yang melewati pusat lingkaran. Nah, diameter di sini berarti diameternya adalah BC. Unsur berikutnya adalah busur ya. Busur adalah garis lengkung pada lingkaran ya yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Jadi garis lengkung yang dimaksud adalah garis lengkung yang menghubungkan titik C pada lingkaran dan titik D pada lingkaran. Nah, maka disebut busur CD. Oke, unsur berikutnya adalah tali busur. Tali busur adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Sebagai contoh, dua titik pada lingkaran itu adalah titik B dan titik D. Maka dikatakan BD adalah tali busur. Nah, kita juga mungkin punya tali busur yang lain, misalkan BC, tali busur yang lewat pusat lingkaran. Nanti namanya diameter. Berikutnya adalah tembereng. Tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi sekali lagi, tembereng adalah luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Tali busur yang dimaksud di sini adalah tali busur AB dan busur AB. Luasan di antaranya disebut tembereng. Oke, unsur berikut dari lingkaran adalah juring. Ya, juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur yang diapit oleh dua jari-jari tersebut. Nah, juring yang dimaksud di sini perhatikan adalah juring COD. Jadi dibatasi oleh jari-jari OC dan OD dan busur CD yang diapit oleh jari-jari OC dan OD. Jadi sekali lagi, juring adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur yang diapit oleh dua jari-jari tersebut. Terakhir, unsur dari lingkaran adalah apotema. Apotema adalah garis yang ditarik dari pusat koordinat yang tegak lurus terhadap tali busur. Ya, perhatikan. Jadi garis yang ditarik dari pusat koordinat dan dari pusat lingkaran dan tegak lurus dengan tali busur.
Nah, maka yang dimaksud dengan apotema di sini adalah OA. Oke, mudah-mudahan bisa kembali merefresh dari beberapa unsur pada lingkaran yang sudah disajikan sebelumnya, yaitu pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. Oke, selanjutnya kita akan sajikan berkenaan dengan luas dan keliling lingkaran. Sebelum kita sajikan berkenaan dengan luas dan keliling lingkaran, kita perlu perkenalkan ya simbol. Perhatikan lingkaran di samping dulu ya. Ya, lingkaran di samping ini pusatnya di O. Kita punya dua titik pada lingkaran, yaitu titik AB. Kalau dihubungkan maka akan didapat diameter lingkaran. Diameter lingkarannya adalah diameter yang menghubungkan dua titik yang melewati pusat lingkaran, yaitu AB. Ini adalah diameter. Kemudian jari-jarinya ada dari OA dan OB. Jadi OA dan OB itu jari-jari, maka nanti kita dapatkan hubungan bahwa D itu sama dengan 2 kali R. Oke, di sini kita akan sajikan terlebih dahulu simbol baru ya, namanya pi ya. Ini simbolnya bisa diperhatikan. Ini dibaca pi. Pi itu adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Jadi kita punya simbol baru ya, namanya pi. Pi itu adalah nilai perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Keliling lingkaran itu yang mana? Nah, keliling lingkaran itu adalah busur yang melingkupi lingkaran ya. Jadi sekali lagi perhatikan ya, busur merah ya. Nah, busur merah yang melingkupi seluruh lingkaran dinamakan keliling lingkaran ya. Jadi sekali lagi, busur yang melingkupi seluruh lingkaran ini disebut keliling lingkaran, dan perbandingan dari keliling lingkaran dan diameter ya, keliling lingkaran dan diameter itu merupakan nilai dari pi. Sehingga kalau dirumuskan, pi itu sama dengan K per D. K adalah keliling dan D adalah diameter lingkaran ya. Nah, sementara nilai pi itu pendekatannya, jadi nilai pendekatannya kalau disajikan dalam bentuk pecahan adalah 22/7. Sementara kalau disajikan dalam bentuk desimal, pi itu pendekatannya adalah 3,14 ya. Bilangan sesungguhnya itu sangat panjang sekali ya, 3,14 dan seterusnya. Jadi nilai pi itu kalau disajikan dalam bentuk pecahan 22/7 pendekatannya, dan 3,14 kalau disajikan dalam bentuk desimal. Jadi nanti bisa digunakan nilai pi 22/7 sama 3,14, kira-kira yang mudah yang mana dalam perhitungan. Tentu dari sini kita bisa peroleh, karena pi itu sama dengan K per D, maka kita bisa rumuskan keliling dari lingkaran. Nah, dengan mudah maka keliling sama dengan, kalikan silang ya. Ya, nilainya pi dikali D. Ya. Karena nilai dari diameter itu sama dengan 2 kali jari-jari, maka D nanti bisa kita ganti dengan 2 kali R atau 2R, maka kelilingnya 2 kali pi dikali R. Jadi D-nya diganti 2R, 2πr. Jadi kita bisa gunakan keliling kalau diketahui diameter adalah pi dikali D, atau kalau diketahui jari-jarinya adalah 2 kali πr atau 2πr. Di mana nilai pi bisa dipakai 22/7 atau 3,14. Bagaimana untuk menghitung luasan? Nah, untuk menghitung luasan, perhatikan dari lingkaran yang kita buat juring-juringnya ya. Kita bagi menjadi 16 segmen ya. Ini kita tandai, yang atas itu kita beri tanda noktah merah ya. Sementara ini ukuran jari-jari. Kalau juring ini kemudian kita lepas dan kita tata seperti pada gambar di bawah. Jadi yang atas yang ada noktah merah kita tata di atas, kemudian yang tidak ada noktah bawah, tidak ada noktah kita tata di bawah. Kira-kira bentuknya menjadi ini ya. Seandainya juring ini diperkecil ya, ukuran juring ini makin kecil, maka tentu nanti akan mendekati bentuknya menuju ke persegi panjang ya.
Jadi kalau juringnya ini makin kecil, bisa jadi berbentuk garis, maka akan terbentuk persegi panjang. Tentu ukurannya yang ke arah sini adalah jari-jari, dan arah sini berarti, ya ini berarti yang bawah ini ukuran dari setengah keliling lingkaran. Ya. Sehingga pendekatan dari luas lingkaran ini ya nanti berupa persegi panjang. Dengan luas persegi panjang tentunya panjang setengah keliling dikali jari-jari. Setengah keliling lingkaran dikali jari-jari. Jadi L sama dengan setengah kali keliling dikali jari-jari. Nah, sehingga nanti kalau kelilingnya kita ganti dengan 2 PR, ya setengah kali 2 jadinya 1, berarti PR kuadrat. Gitu ya, PR kuadrat. Atau kalau K-nya kita ganti dengan D, PD, ya toh. Nah, kita ganti dengan K-nya itu kita ganti dengan R-nya kita ganti dengan D per 2 atau setengahnya diameter. Jadi R itu setengah diameter dikuadratkan 1/4 diameter kuadrat. Jadi luasnya 1/4 pi D kuadrat. Jadi kalau kita menggunakan luas dari lingkaran menggunakan R, maka bisa kita gunakan luas sama dengan pi kali R kuadrat. Kalau kita gunakan D, maka 1/4 pi D kuadrat. Karena nilai dari R sama dengan D per 2. Kalau dikuadratkan jadinya D kuadrat per 4 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kita dapatkan perumusan keliling itu pi D atau 2 pi R. Sementara luasnya adalah pi kali R kuadrat atau 1/4 pi D kuadrat. Oke, untuk memantapkan pemahaman kalian berkenaan dengan keliling dan luas, perhatikan beberapa contoh berikut. Tentukan keliling dan luas dari lingkaran-lingkaran berikut, di mana diketahui yang lingkaran A itu jari-jarinya 7, lingkaran B jari-jarinya 10, lingkaran C diameternya 21 cm, dan lingkaran D diameternya 50 cm. Jadi ukuran jari-jari atau diameter diketahui, kita diminta mencari keliling dan luas ya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Untuk mendapatkan keliling, tentu kita karena yang diketahui adalah jari-jari, bisa kita gunakan perumusan 2 pi R ya. Nah, berikutnya karena di sini diketahui R-nya itu 7, tentu kita bisa gunakan pilihan pi-nya ya 22/7 agar mudah dalam perhitungan. Nah, tentu dengan mudah nanti 7 dibagi 7 ya, tinggal 1, 2 kali 22, 44 cm ya. Sementara luas karena diketahui R berarti PR kuadrat, berarti 22/7 kali 7 kuadrat ya. Nanti 7 dicoret dengan 7, masih sisa 7, 7 kali 22, 154 cm persegi ya. Jadi dalam karena yang diketahui R, maka pilihan K-nya kita menggunakan 2 pi R. Karena R-nya diketahui 7, kita pilih pi-nya 22/7. Luasnya juga kita gunakan perumusan R agar mudah ya, pi R kuadrat, pi-nya 22/7. Sekarang yang B juga diketahui R, maka keliling 2 pi kali R. Tapi karena R-nya diketahui 10, untuk memudahkan perhitungan, iya, dipilih pi-nya berapa? Tentu kita pilih 3,14 ya, sehingga mudah dalam perhitungan. 2 kali 3,14 berarti 6,28, dikali 10 berarti komanya geser 1. 62,8 cm. Tentu luasnya juga kita gunakan pi R kuadrat, tapi pi-nya kita pilih 3,14 ya, kali 10 kuadrat. 10 kuadrat itu 100, kali 3,14 berarti 314 cm persegi. Oke, nah sekarang yang diketahui D, maka kita gunakan perumusan keliling yang menggunakan D, yaitu K sama dengan pi dikali D. Karena D-nya 21 atau mengarah ke kelipatan 7, pi-nya kita pilih berapa? Ya, 22/7. Dikali D, D-nya 21 ya, 21 dibagi 7, 3. 3 kali 22, 66 cm ya. Oke, luas berarti karena juga D kita gunakan 1/4 pi D kuadrat. Oke, pi-nya kita gunakan 22/7 ya, nanti 1/4 kali 22/7 kali 21 kuadrat.
21 nanti bisa dicoret dengan 7, masih sisa 3 kali 21, nanti 63. 22 dibagi 4, tentu 11/2. Kita kalikan, nanti kita dapatkan 693/2 cm persegi. Ya. Jadi karena D, maka kita gunakan perumusan keliling Pi kali D, luasnya 1/4 Pi D kuadrat. Karena D-nya 21, kita gunakan Pi-nya 22/7. Oke, terakhir yang D ini, karena diketahui D, maka K Pi kali D. Nah, karena nilai D-nya 50, Pi-nya dipilih yang mana? Yang mudah adalah 3,14. Dikali 50, kita kalikan, nanti ketemunya 157 cm. Tentu luas menggunakan, ya luasnya menggunakan perumusan 1/4 Pi D kuadrat. Karena D-nya 50, kita pilih Pi-nya 3,14. Jadi 1/4 kali 3,14 kali 50 kuadratnya. Silahkan diambil pulpennya, dicoba dihitung ya. 50 kuadrat 2500 dikali 3,14, hasilnya kemudian dibagi dengan 4 ya. Nanti akan kita dapatkan 1962,5 cm persegi. Oke? Ya, mudah-mudahan very easy ya. Oke. Perhatikan untuk soal nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 ya. Nomor 2. Diketahui suatu lingkaran memiliki keliling 66 cm, tentukan luas lingkaran tersebut. Nah, ini soalnya cukup sederhana, yang diketahui keliling, yang ditanyakan luas. Gimana cara menyelesaikan? Tentu kita bisa cari dulu jari-jari dari keliling yang diketahui 66 cm. Nah, tentu kita gunakan perumusan keliling sama dengan 66 cm. Rumus keliling gimana? Tentu 2 kali Pi R ya. Nah, kira-kira kalau kelilingnya 66 kita gunakan Pi berapa? Ya, kalau 3,14 kesulitan nanti berhitungnya ya. Ya, kita pilih 22/7. Jadi K-nya kita ganti dengan 66, Pi-nya kita ganti dengan 22/7. Jadi 66 dibagi 22 dapatnya 3. Sehingga kita kalikan silang, nanti 7 kali 3, 21 sama dengan 2R. Berarti R sama dengan 21/2 cm. Kalau R-nya sudah ketemu, dengan mudah kita bisa mencari luas. Nah, luas bisa kita gunakan karena yang diketahui R, Pi R kuadrat. Karena ada 21 R-nya ya, 21/2, tentunya kita gunakan Pi-nya ya 22/7 kali 21/2 kuadrat ya. Ini bisa kita perluas ya. 21/2 kuadrat itu 21/2 kali 21/2. Kemudian kita sederhanakan. 21 dibagi 7 dapat 3, 22 dibagi 2 dapat 11. Sehingga kita tinggal mengalikan nanti 11 dikali 3 dikali 21. Silahkan dicoba dihitung ya. Berarti 33 kali 21. Berapa? Ya, 693/2 cm persegi ya. Oke, berikutnya soal yang nomor 3. Nah, sekarang dibalik. Yang diketahui luasnya yang ditanya keliling. Ya, tentukan keliling dari lingkaran yang memiliki luas 1256 cm persegi. Nah, jembatannya berarti kita cari jari-jarinya lewat perumusan luas ya. Luas sama dengan Pi kali R kuadrat. Luasnya 1256. Kira-kira kita gunakan Pi 22/7 atau 3,14? Nah, ternyata 1256 ini bilangan kelipatan 3,14 ya. Pi-nya kita pilih 3,14. Sehingga R kuadrat nanti nilainya adalah 1256/3,14. Kira-kira berapa? Coba ditebak. Karena ini belakangnya 6, ini belakangnya 4. Nah, kira-kira dapatnya 4 ya. Nah, 400 ya. Oke, R kuadrat sama dengan 400. Berarti R sama dengan akar 400. R-nya sama dengan 20 cm. Dengan mudah, maka keliling sama dengan 2 kali Pi R. 2 Pi-nya tentu kita pilih 3,14 ya, karena R-nya 20. Kita kalikan ya, 2 kali 20, 40. 40 kali 3,14. Berapa yo? Ya, 125,6 cm ya. Nanti sambil kalian cek ya. Oke. Terakhir soal nomor 4 ya. Nah, nomor 4 ini diberikan
Perbandingan jari-jari dua buah lingkaran adalah 3:4. Tentukan perbandingan keliling dan luas dari kedua lingkaran tersebut. Jadi, data yang diketahui adalah jari-jari dua buah lingkaran perbandingannya 3:4. Misalkan jari-jari lingkaran yang pertama dibanding dengan jari-jari lingkaran yang kedua 3:4 atau 3/4. Yang pertama misalkan kita menghitung perbandingan kelilingnya. Karena keliling itu rumusnya 2 kali pi kali R. Tentu yang membedakan lingkaran 1 dan lingkaran 2 adalah R-nya. Maka R-nya kita beri R1 untuk keliling lingkaran 1 dan R2 untuk keliling lingkaran 2. K1 per K2 sama dengan 2 kali PR1 per 2 kali PR2. Ya. Maka dengan mudah karena 2pi itu sama bisa kita corek. Maka ternyata K1 per K2 itu R1 banding R2. Nah, berarti sama dengan 3/4. Ya. Karena di sini diketahui datanya R1 per R2 3/4. K1 per K2 ternyata sama dengan R1 per R2. Berarti K1 per K2 sama dengan 3/4 ya. Oke, sekarang luasan. Luas kita gunakan perumusan pi dikali R kuadrat. Anggap aja luas 1 itu berarti pi kali R1 kuadrat. Luas yang kedua pi kali R2 kuadrat. Nah, tentu pi-nya sama. Sehingga kita punya perbandingan luas 1 dibanding luas 2 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Ini bisa kita bentuk menjadi R1 per R2 kuadratnya kita jadikan 1 dalam pengurungan ya. Dalam kurung. Oke, R1 per R2 3/4. Berarti luas 1 banding luas 2 3/4 kuadrat. Nah, ini berarti ya pembilangnya kita kuadrat, penyebutnya kita kuadrat. 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi L1 dibanding L2 sama dengan 9/16. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Tetap semangat belajar matematika, sukses selalu untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.